kasus penghinaan melalui media sosial kembali terjadi. Pemberitaan kasus penghinaan Presiden Joko Widodo oleh pemuda berprofesi, tukang kipas sate Arsyad Assegaf melalui Facebook terus menjadi sorotan publik. Arsyad harus berurusan dengan polisi lantaran telah mengunggah foto Presiden Joko Widodo yang telah diedit dan bernuansa pornografi. Menurut kuasa hukum tersangka Irfan Fahmi, pria berusia 24 tahun ini memposting foto Tasnono itu saat suhu politik di tanah air sedang panas-panasnya, yakni saat Pilpres Juli lalu. Akibat postingan itu, tersangka tak menyadari perbuatannya menuai petaka. Sudah sepekan Arsyad ditahan di Barreskrim Mabes Polri untuk penyidikan lebih lanjut. Hal itu membuat ibu tersangka rela bersujud di kaki Jokowi agar anaknya dibebaskan. Arsyad terancam hukuman 12 tahun penjara akibat menyebarkan foto-foto presiden di akun Facebook miliknya. Sejumlah pihak menilai beragam terhadap kasus tersebut. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian bagi kita semua dalam berkomentar atau memasang foto di media sosial, dengan memperhatikan etika dalam menggunakan media sosial agar hal demikian tidak akan terjadi lagi. Ya, pemirsa, untuk membahas dialog terkait dengan penghinaan Jokowi menuai petaka oleh seorang pemuda berprofesi sebagai kipas sate, di studio telah hadir sosiolog Bapak Tamrin Tomagola dan kuasa hukum tersangka Irfan Fahmi, dan kami juga terhubung melalui sambungan telepon dengan Karopenmas Polri Bapak Boy Rafli Amal. Selamat pagi, saya sapa dulu Pak Tamrin. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Irfan. Selamat pagi. Dan juga Pak Boy, terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak. Baik, tampaknya Pak Boy belum tersambung, namun kita mulai saja dulu dialognya. Saya pertama langsung ke Pak Irfan dulu. Pak Irfan, terkait dengan perkembangan kasus penghinaan terhadap Jokowi ini, apa dari pihak keluarga, apa saja yang sudah diupayakan supaya membantu dalam penyelesaian kasus ini? Ya, yang pasti kemarin itu pihak keluarga kita dampingi, datang ke Mabes Polri, mengajukan suatu surat yang intinya supaya bagaimana tersangka MA ini bisa kembali ke rumah. Itu yang suratnya sudah kita ajukan. Tinggal kita menunggu respon dan kabar baik dari pihak Mabes Polri. Dan kemudian apa yang diinginkan dari pihak keluarga sebetulnya? Kalau tentu keluarga berharap ya, yang pasti yang bersangkutan bisa kembali lagi ke normal, beraktivitas, dia punya pekerjaan dan hasil dari pekerjaannya kemudian dia menghidupi dan membantu beban keluarga, terutama adik-adiknya yang masih sekolah, begitu. Itu harapan keluarga. Tapi kalau alasan dari tersangka sendiri, dari MA sendiri, pada saat melakukan itu sebetulnya apa sih, Irfan? Kalimat dia sebenarnya mengatakan dia hanya iseng, ya. Saya tanya apakah tahu resikonya segala macam, dia tentu tidak menyadari adanya resiko itu, ya, resiko ancaman pidana lain sebagainya. Dia tidak menyadarinya. Dia berpikir bahwa pada saat itu kan di posting itu kan dilakukan pada masa Pilpres. Posting yang dilakukan pada masa Pilpres, situasi panas, terjadi perang bully ya antara kubu-kubu di sana, kubu-kubu di dalam Pilpres itu. Nah, kemudian dia mempostingnya tanpa sadar karena dia berpikir itu, merasa itu satu yang wajar. Nah, kemudian dia akun Facebook dia kemudian terlibat dalam suatu grup Facebook di sana, kemudian terjadi konten-konten gambar ya yang barangkali menurut undang-undang dianggap masuk dalam unsur konten pornografi, penghinaan, melanggar undang-undang ITE gitu ya. Nah, dia kemudian mengambil gambar-gambar itu, kemudian memang dia posting ke dalam akunnya. Dia mengatakan iseng, terkonfirmasi. Kalimat dia mengatakan iseng, terkonfirmasi misalnya ternyata ketika saya bertanya, ternyata dia tidak misalnya ikut dalam satu kelompok kubu tertentu di dunia nyata. Misalnya apakah dia menghadiri rapat akbar oleh kelompok capres tertentu misalnya, atau dia menghadiri kampanye-kampanye. Bahkan dia ternyata di hari coblos Pilpres sendiri dia nggak menggunakan haknya. Gitu. Bahkan ibunya mau datang ke TPS, dia juga nggak memaksa atau merayu-rayu ibunya untuk supaya memilih Berarti ini motif pribadi sebetulnya, nggak ada dorongan dari pihak lain. Saya kira ini anak polos ya. Tersangka saya kira polos sekali ya. Terbukti bahwa kalau perang bully di media itu kan sampai gambar-gambar atau istilahnya meme-meme itu diunggah oleh akun-akun yang anonim ya. Ternyata akun dia bukan anonim. Dia menggunakan akun yang menggunakan nama dia sendiri, dan di dalamnya juga ada foto-foto
dia gitu. Ada foto-foto keluarganya, kerabat-kerabatnya, ada begitu. Baik, Pak Irfan. Saya akan langsung coba menuju untuk di sambungan telepon. Kita sudah tersambung dengan Karopenmas Mabes Polri, Bapak Boy Rafli Amar. Selamat pagi, Pak Boy. Selamat pagi. Ya. Baik, Pak Boy, kemarin pihak keluarga tampaknya meminta dan juga mengajukan permohonan untuk penangguhan terhadap tersangka dan kemudian untuk bahkan meminta dari ibu untuk menggantikan gitu posisi dari tersangka untuk menyelesaikan kasus ini secara baik-baik. Kemudian bagaimana respon dari Mabes Polri terkait hal ini, Pak Boy? Ya, nanti surat permohonannya akan dipelajari oleh penyidik yang menangani ya. Nanti penyidik bisa mengambil keputusan setelah nanti melihat perkembangan dari proses penyidikan yang sedang berjalan. Jadi prosesnya masih berjalan, permohonannya pasti diterima nanti. Maksud saya suratnya diterima, bagaimana hasilnya tentu kita tunggu kabar dari penyidik yang menangani. Baik, tapi kalau melihat dari motif dari tersangka tampaknya ini hanya perilaku iseng dan tanpa motif politik apapun sebetulnya, Pak Boy. Apakah dari Mabes Polri juga mempertimbangkan hal tersebut? Ya, bisa saja ya. Jadi memang di dalam hukum positif yang ada di negara kita, baik itu terkait pornografi, Undang-Undang 44 2008, Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang ITE, ya memang ini bagian dari proses transaksi elektronik ya, di mana di sana ada kegiatan-kegiatan yang katakanlah ya melakukan posting atau menyebarluaskan terkait dengan konten-konten yang sifatnya porno. Dan tentu ini bukan sekedar porno ya, tapi ini juga menyangkut harkat dan martabat seseorang ya. Tentunya semua kita pun tidak ingin begitukan. Semua ya saya yakin apabila ada gambar fotonya dirinya ditempelkan dengan gambar-gambar yang tidak senonoh, pasti kita juga tersinggung ya. Itu adalah manusiawi dan tentunya ini juga masuk dalam unsur perbuatan melanggar hukum di negara kita. Jadi tolong dilihat konteksnya seperti itu. Kita semua prihatin, kita kasihan dengan Arsad, dengan ibunya. Tapi emang ini ada semacam pembelajaran ya, yang dapat kita bisa petik untuk kita jadikan pengalaman bagi semua masyarakat bahwa dalam proses transaksi elektronik, dalam penyebarluasan konten-konten pornografi itu bersentuhan dengan hukum publik ya. Jadi ini momen yang bagus untuk kita semua. Lebih meningkatkan kesadaran hukum kita dan kesadaran dalam berekspresi ya. Tidak boleh sembarangan di negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum ini. Baik, Pak Boy, katakan kalau misalnya Pak Jokowi akhirnya memaafkan dari tersangka, apakah kemudian kasus ini bisa dihentikan begitu apabila proses penyelesaiannya ini dilakukan tidak melalui proses hukum, tapi melalui secara kekeluargaan? Contohnya apabila katakanlah Presiden Jokowi nantinya memaafkan secara pribadi begitu, bagaimana Pak Boy? Ya, kalau soal memaafkan, kami yakin Bapak Jokowi pasti memaafkannya. Masalah di proses hukumnya seperti apa, tentu kita akan lihat ya, itu sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik yang menangani. Dan perlu dipahami juga bahwa pornografi itu bukan delik aduan. Ya. Jadi tolong dipahami oleh semua masyarakat. Kita ingin membangun bangsa yang bermartabat ya, yang bangsa tidak dengan mudah ya melakukan hal-hal yang buat orang atau menista orang dan sebagainya, tapi ini perlu menjadi pelajaran yang baik untuk kita semua. Itu menurut dari perspektif kepolisian ya. Oke, baik, saya ke Pak Tamrin. Pak Tamrin, kalau kita melihat kasus ini tampaknya terjadi deadlock begini ya, keluarga tampaknya sudah menyadari betul kesalahannya, ingin menyelesaikan secara kekeluargaan begitu, tapi kemudian dari pihak kepolisian sudah menyampaikan ini bukan delik aduan, proses hukum akan terus berjalan. Kalau menurut Anda kasus ini seperti apa pencermatan Anda? Tapi kelihatannya saya membaca dari penjelasannya Pak Boy, itu ada jendela kesempatan yang dibuka gitu. Nah mungkin itu yang nanti kita akan bahas. Tapi saya lihat begini, memang dalam
setiap persoalan yang menyangkut kepentingan publik dan martabat seseorang, terlepas dia presiden atau bukan presiden, itu kita harus lihat pertama duduk perkaranya gimana. Nah, kemudian apa yang pelajaran yang bisa didapat oleh masyarakat, kemudian solusi terbaiknya bagaimana. Nah, 3 itu. Nah, tapi kalau saya rinci lebih lanjut, sebenarnya dalam hal ini kan terlibat paling kurang ada 5 pihak. Yang pertama adalah yang direndahkan martabatnya, yaitu Pak Jokowi dan Ibu Mega. Kemudian pelakunya, kemudian Polri, kepolisian, kemudian keempat adalah para lawyers yang berhadapan nanti di pengadilan kalau itu, kemudian yang kelima adalah publik. Nah, yang saya kira kalau kita sebagai orang-orang di publik yang harus kita timbang baik-baik itu adalah yang paling akhir itu justru, yaitu apa manfaat dan gunanya untuk publik dan pelajaran apa yang bisa ditarik oleh publik itu. Nah, kalau saya mulai dengan yang dihinakan martabatnya. Nah, saya kira saya anjurkan kepada Pak Jokowi supaya jangan mengulang reaksi yang seperti sering diperlihatkan oleh Pak SBY di masa lampau, yaitu telinganya tipis, tersinggung, kemudian curhat, dan kemudian mengeluh tentang hal-hal yang tidak perlu gitu. Nah, sehingga Pak Jokowi saya kira lebih teguh gitu, dengan tahu bahwa ada hal yang lebih penting, jauh lebih penting yang harus diberi perhatian. Nah, kemudian yang kedua, mohon maaf Pak Tamrin, nomor 2 ditahan dulu. Nanti saya berikan kesempatan di segmen berikutnya. Kita harus jeda dulu Pak Tamrin, mohon maaf. Pemirsa, kami akan segera kembali. Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita. Kembali ke Pak Tamrin, silakan Pak, lanjutkan. Jadi saya kira Pak Jokowi lebih baik mencurahkan perhatiannya kepada hal-hal yang jauh lebih penting gitu. Dan kemudian hal yang seperti ini barangkali jangan terlalu cepat bereaksi. Jangan seperti yang presiden yang sebelumnya selalu curhat-curhat itu. Nah, tapi ada yang direndahkan martabat kan selain Pak Jokowi kan ada Ibu Mega. Nah, di dalam gambar yang seperti itu, yang posisi dogi itu sebenarnya perempuan yang paling direndahkan. Nah, saya tidak yakin kalaupun Pak Jokowi memaafkan, apakah Bu Mega memaafkan gitu. Nah, kalau kita masuk ke pihak yang kedua, pelaku. Nah, pelaku ini saya kira dia adalah seorang yang betul barangkali iseng dan tidak tahu apa-apa, tidak pernah membayangkan. Dan dia adalah pelaku pelanggaran ini yang pertama kan. Nah, itu harus ditimbang oleh Polri itu bahwa ini anak muda iseng tidak tahu apa-apa dan ini pelanggaran pertama. Itu harus dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah Polri. Nah, kenapa kok Polri baru mempersoalkan sekarang gitu? Itu kan terjadinya sebelumnya, ya. Apa terjadi sebelumnya yang sebenarnya ada kasus yang lebih berat juga, yaitu obor rakyat gitu. Ya, obor rakyat ini yang sebenarnya harus lebih didalami karena dia menyangkut kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi di baliknya. Kali ini anak ini sendiri nih yang si Arsad ini. Jadi sebenarnya secara signifikan bagi publik itu nggak terlalu, kecuali rasa kepantasan dari publik itu terganggu. Karena memang gambar itu udah keterlaluan. Gambar itu keterlaluan. Merendahkan dua manusia, satunya perempuan apalagi ibu-ibu sampai dalam posisi dogi. Itu keterlaluan. Jadi saya kira berikutnya adalah bagaimana para lawyers ini. Nah, para lawyers ini saya kira harus mengupayakan supaya kalaupun diproses masuk ke pengadilan itu ada penyelesaian di luar sidang. Jadi penyelesaian damai di luar sidang. Tapi barangkali Polri sudah sampai pada satu posisi di mana ini harus akan dilanjutkan ke pengadilan. Nah, saya kira itu juga bagus untuk memberi pelajaran kepada anak ini dan juga kepada ini manfaatnya kepada publik dan memberi manfaat kepada publik bahwa hal yang seperti ini jangan sembarangan dilakukan. Ini tindak pidana dan polisi langsung bertindak dan dibawa ke pengadilan. Nah, saya kira itu pesan penjeraan terhadap orang-orang yang iseng seperti itu dan kepada publik memang itu perlu diberikan. Dan sehingga saya lihat solusinya pada ujungnya itu barangkali tetap ke pengadilan supaya anak ini tahu itu risiko-risikonya dan teman-temannya yang lainnya suka iseng tahu ini risiko-risikonya dan kemudian disanakan oleh lawyer diupayakan supaya penyelesaian di luar sidang damai. Saya ke Pak Irfan. Pak Irfan, sejauh ini apa upaya yang sudah dilakukan untuk penyelesaian di luar sidang, Pak? Ya, tentu pihak keluarga kan sudah menyampaikan secara terbuka ya. Dalam hal ini diwakili oleh ibunya untuk menyampaikan permohonan maaf dari Pak Jokowi ya dengan ekspresi seorang ibu. Dengan Ibu Mega juga jangan lupa. Gimana?
Oh iya. Minta maaf sama Ibu Mega juga. Iya. Karena saya kira Ibu Mega paling terhina. Ya, Karena dia perempuan. Ya itu sangat dimungkinkan. Ya. Iya. Ya, permintaan maaf ya, kemudian juga kalau memungkinkan juga mengajukan ketemu sama yang dianggap sebagai korban di sana gitu ya. Mungkin Pak Jokowi juga dengan Ibu Megawati begitu. Nah, memang kalau saya sih begini, kalau saya case ini memang kalau Pak Jokowi sudah mengacungkan slogan salam 3 jari. Makna salam 3 jari adalah persatuan Indonesia gitu ya. Tapi makna lebih luasnya sebenarnya adalah bagaimana situasi di masa Pilpres itu ya sudahlah, kita tinggalkan, kita tatap masa depan biar kemudian kembali lagi kita menghadapi masa depan yang lebih baik lah gitu. Nah, kalau misalnya ini proses peradilan. Tapi saya kira argumen itu jangan dibawa salam 3 jari, karena bawa argumen salam 3 jari berarti membawanya ke ranah politik. Padahal ini sebenarnya keisengan dari anak muda yang naif. Jadi tidak ada hubungannya dengan ranah politik gitu. Jadi ini cuma keisengan aja dari anak muda yang naif. Jadi itu diselesaikan secara antar pribadi aja. Memang betul. Memang itu betul ya. Itu anak pribadi. Tetapi kan di luar sana ya, di luar sana bukan. Kalau kita sih, kalau di luar sana pasti akan terus berupaya untuk memberikan tafsir-tafsir yang secara politis, ya kan? Gitu. Jadi kalau tetap ini menjadi soal proses peradilan menurut saya justru seolah-olah ini mengembalikan proses pengkubu-kubuan situasi di masa Pilpres ke masa yang akan ke depan di tengah masyarakat. Misalnya kalau misalnya bagaimana misalnya kalau masyarakat telah terjadi rekonsiliasi ya ke depan, saya kira makna proses penyelesaian dengan salam 3 jari menjadi penting menurut saya. Begitu loh. Gitu. Baik. Sehingga jangan sampai situasi ke depan karena efek imbas kita kan nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa kontrol. Efek situasi ketika peradilan mulai berjalan, bagaimana dunia maya memberikan tafsir atau publik memberikan tafsir terhadap proses peradilan ini, itu bukan wilayah kita. Tapi Anda sepakat ya kalau efek jerah itu memang harus Bro, saya sepakat. Saya juga simpatisan terhadap Pak Jokowi gitu ya. Ketika saya tahu akun Facebooknya, tentu saya sebagai simpatisan Pak Jokowi, tentu saya cukup merah kuping saya gitu ya untuk melihat kelakuan ini anak sebenarnya begitu. Tetapi sekali lagi memang persoalan-persoalan kan gini, kasus ini tentu akan punya dampak bola salju dan sebagainya, orang akan memberikan tafsir dan sebagainya. Begitu, itu yang saya sebenarnya menghindari suasana seperti itu yang terjadi. Tapi mudah-mudahan publik jangan membawa ke ranah publik. Ini ranah keisengan dari anak muda yang naif. Nah, kemudian langkah Polri mengangkat kasus ini sesudah Jokowi terpilih juga itu terbaca sangat politis gitu kan. Mestinya kan dulu-dulunya gitu. Nah, itu yang akan saya tanyakan kepada Pak Boy. Pak Boy masih bersama kami, Pak Boy. Pak Boy, tampaknya kita terputus. Tadi saya ingin tanyakan sebetulnya kepada Pak Boy, apakah ini kenapa baru sekarang begitu ya? Betul, jadi lebih baik sebenarnya kalau pada saat itu langsung dilakukan, itu terlepas dari ranah politik gitu. Karena Jokowi belum presiden kan, kalau sekarang dia presiden kan terasa sekali gitu, terbaca sekali gitu. Nah kemudian yang kedua saya kira, gambar seperti itu menyakiti atau merusak yang apa yang disebut dengan nurani kolektif. Dalam masyarakat itu selalu ada nurani kolektif di mana manusia tidak boleh direndahkan serendah binatang. Apalagi perempuan yang ibu yang dihormati oleh semua pihak itu direndahkan sebagai binatang dengan posisi dogi. Oh, itu sangat serius. Nah, karena itu memang anak ini harus diberi pelajaran untuk proses penjaraan terhadap dirinya dan teman-temannya yang sering iseng dan juga publik supaya jangan berbuat hal-hal seperti itu. Baik. Saya kembali mencoba untuk menghubungi dengan Pak Boy melalui saluran telepon. Pak Boy, ada pertanyaan Pak, kenapa baru sekarang Polri menangkap tersangka? Karena apakah ini ada unsur politisnya begitu, Pak Boy? Bagaimana? Ya, baik. Jadi laporan polisi diterima Barreskrim itu pada tanggal 27 Juli 2014. Kemudian sejak tanggal itu memang sampai dengan tanggal 23 Oktober, masa-masa ketika, karena pada awal kan tidak diketahui siapa yang melakukan posting gambar tersebut. Kemudian diketahui setelah dilakukan serangkaian penyelidikan melalui IT dan melakukan tracing terhadap posisi pemilik akun dari Facebook yang
yang digunakan oleh Arsyad tersebut. Jadi 3 bulan kurang lebih itu adalah proses penyelidikan dan pengumpulan alat bukti. Baru kemudian petugas bisa menemukan Arsyad itu yang bertempat tinggal di Ciracas. Jadi ketika awal dilaporkan tidak ada nama MA. Jadi hanya disodorkan gambar, kemudian langkah-langkah penyelidikan dan kemudian menemukan Arsyad. Jadi ini memang butuh waktu kurang lebih 3 bulan. Jadi ini memang cukup boleh dibilang cepat, boleh dibilang lambat ya. Karena memang untuk mengetahui posisi MA ada di mana, kalau penyelidikan dunia maya itu di IT itu agak cukup rumit. Agak beda dikit dengan penyelidikan konvensional. Jadi begitulah gambaran penanganan perkaranya ya. Baik. Kemudian ya. Mohon maaf saya potong, tapi tadi Pak Irfan sebagai kuasa hukum mengatakan sebetulnya ini bukan akun anonim, maksudnya namanya sudah jelas terpampang di situ. Bukankah seharusnya tidak sampai 3 bulan Pak Boy untuk menyelidiki kasus ini? Ya, tapi di dalam tayangan-tayangan pun kita nggak ngerti di mana alamatnya ya. Coba kita gimana tahu apakah kita punya Facebook, apakah kita selalu menyebutkan atau ada nama-nama atau alamat dari pemilik akun, kan tidak ya. Jadi umumnya dalam hal ini ya tidak diketahui keberadaannya. Bisa kadang-kadang kasus seperti ini itu posisi pelaku di luar negeri. Karena ini adalah dapat dikatakan transnasional crime ya. Jadi bisa lintas negara, jadi dioperasionalkan jauh dari kita. Itu lebih sulit lagi tuh kalau ternyata pelakunya di luar Indonesia. Baik. Pak Boy, kemudian apakah menurut penyelidikan Polri, apakah ini asli hasil editan dari tersangka atau mungkin ini hasil dari pembuatan dari orang lain tapi kemudian dibagi gitu, karena ini berbicara di media sosial begitu? Ya, ini memang masih dikembangkan terus ya. Jadi sedang kita kembangkan, termasuk asal-usul gambar ya. Jadi sedang berjalan prosesnya ya. Oke, baik. Pak Boy, lalu kemudian pertanyaan saya selanjutnya, bukankah pada saat masa Pilpres kemarin itu ada begitu banyak meme-meme yang beredar, yang kemudian bahkan itu mungkin tidak sebesar penghinaan seperti yang dilakukan oleh tersangka, tapi kemudian begitu banyak meme yang beredar dan kemudian itu sifatnya juga penghinaan juga. Bukankah seperti itu, Pak Boy? Dan tidak hanya menyerang kepada Presiden Jokowi saja. Benar. Jadi hari ini pun banyak penghinaan sedang kita bicara ini. Tetapi kan tidak serta-merta polisi ini langsung tahu. Itu ada jutaan konten di dunia maya itu. Jadi gimana polisi harus mengetahui jutaan konten yang ada di dunia maya, kemudian polisi harus melakukan langkah-langkah penyelidikan. Jadi tolong dipahami, tentu juga kondisinya dibantu dengan pihak-pihak yang mengetahui, menemukan ya. Jadi kalau laporan-laporan yang masuk ke kita dikaitkan dengan adanya temuan pihak-pihak tertentu dan merasa dirugikan dalam hal itu, semuanya berjalan prosesnya ya. Oke, baik. Berjalan proses. Baik, Pak Boy, Pak Tamrin dan juga Pak Irfan, kita lanjutkan lagi dialog kita di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Jurnal Pagi. Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita. Saya kepada Pak Irfan. Pak Irfan, kalau menanggapi pernyataan dari polisi tadi, Pak Boy, bagaimana tanggapannya kemudian mengenai waktu dan kemudian upaya yang dilakukan? Ya memang soal waktu ya, memang seperti yang pihak Mabes bilang tanggal 27 Juli dilaporkan. Memang menurut saya ini suatu yang cukup dipertanyakan ya, kenapa begitu lama? Apakah ini memang menunggu event momen setelah ada pelantikan presiden terpilih atau bagaimana? Itu menjadi pertanyaan publik ya. Kenapa bisa begitu loh? Ya tentu memang secara hukum acara, tentu kalau bicara secara hukum acara memang tidak ada pengaturan soal itu. Tetapi kan ini karena ranahnya sudah bercampur baur dengan ranah nuansa politik ya, gitu. Walaupun misalnya Pak Mabes Polri sudah mengatakan bahwa ini delik umum, ini kok kita concern pada soal pornografi ya, tetapi memang masyarakat tentu akan tidak akan bisa menerima begitu saja soal ini. Tapi murni tersangka pornografi. memang mengakui apa? Dia mengakui dia dan dia mengedit menyesal. sendiri foto itu. Iya, memang dia mengaku dan menyesal ya. Mengaku dan menyesal mengenai dia sampai kemudian bisa memasukkan gambar-gambar seperti itu ke dalam akunnya. Karena itu tanpa dia ketahui mengenai resikonya gitu. Oke,
Baik, Pak Tamrin? Ya, saya juga setuju bahwa waktunya terlalu lama itu 3 bulan untuk melacak itu karena sudah cukup jelas itu apa datanya yang ada di dalam Facebook gitu, ada foto-foto keluarganya, keponakan dan sebagainya. Jadi itu terlalu lama. Kalau ahli-ahli IT itu kan sebenarnya cepat sekali, apalagi dengan digital itu sebenarnya tidak ada batas antar negara, dimanapun bisa dilacak gitu. Nah sehingga itu barangkali terlalu dicari-cari gitu alasan itu bahwa harus lama. Nah kemudian yang kedua sebenarnya saya setuju dengan komentarnya Ketua Koordinator Kontras Haris Azhar bahwa sebenarnya masalahnya itu berpulang kepada undang-undang IT itu. Undang-undang IT itu harus direview karena beberapa penetapan menurut Haris Azhar itu akan membuat polisi terbeban. Nah tadi kan Pak Boy bilang sendiri, bagaimana bisa polisi melacak seluruh media sosial itu, Twitter dan Facebook, itu gara-gara undang-undang IT itu. Nah jadi saya kira betul, saya setuju, saya dukung usulnya Haris Azhar, supaya undang-undang IT ini oleh menteri yang baru ini direview. Itu membebani polisi terlalu banyak gitu. Ada hal-hal lain yang lebih penting gitu, yang diurus daripada sekedar yang kayak gitu. Tapi memang kita beberapa penghinaan di dalam Pilpres itu memang ada beberapa gitu kan. Kan seperti Prabowo juga digambarkan sebagai Hitler. Itu apa. Tapi karikatur-karikatur begitu di dalam politik itu biasa. Tapi kalau sampai pada melanggar nurani kolektif, yaitu merendahkan manusia seperti binatang, nah itu serius. Nah, kasus ini serius karena perendahan melanggar, melukai nurani kolektif itu. Bahwa manusia tidak boleh direndahkan seperti binatang, apalagi ibu-ibu yang dihormati. Itu pelanggaran serius. Tapi kemudian kalau Anda melihat ini supaya publik tidak melakukan hal yang serupa dengan tersangka ini harus berlaku seperti apa? Karena kan seperti kita ketahui publik tidak sedikit yang mendukung dan juga bahkan mengatakan bahwa reaksinya terlalu berlebihan ini kayaknya kalau harus dibawa karena ini media sosial Twitter ya, maksudnya media sosial begitu. Betul dianggap reaksinya berlebihan karena polisi mengangkat kasus ini sesudah Jokowi terpilih. Jadi ini kan ada aura kekuasaan gitu. Nah, jadi saya kira itu pelajaran buat polisi, lebih baik lain kali itu begitu terjadi itu ini. Tapi saya kira yang paling pokok adalah Menteri Menko Info yang sekarang itu mereview itu undang-undang IT itu. Supaya tidak terlalu membebani dan polisi gitu. Tapi kita harus juga selalu ingat bahwa selain undang-undang yang tertulis itu selalu ada yang namanya nurani kolektif itu, yang itu merupakan etiket yang sama sekali mendasar, tidak boleh dilanggar. Nah kalau itu dilanggar, publik bereaksi gitu. Nah hukum kan hanya salah satu alat untuk meneruskan amanat nurani kolektif itu. Gitu. Jadi saya kira publik lain kali hati-hati aja, jangan sampai melakukan perendahan. Baik. Mungkin ada pesan-pesan tertentu dari pihak Mabes Polri, Pak Boy. Bagaimana Pak dari kepolisian sendiri mengimbau supaya masyarakat tahu betul batasannya seperti apa nih Pak dalam penggunaan media sosial? Karena kadang-kadang menjadi rancu begitu, batasan antara melanggar hukum dan tidak. Ini kan jadinya masyarakat bingung begitu. Bagaimana Pak Boy? Ya, memang ini bukan hanya masalah ITE saja, Undang-Undang 11 2008, tapi ini berkait juga dengan Undang-Undang 44 2008, yaitu pornografi ya. Jadi mohon bisa tidak kita pahami hanya dari satu sisi IT saja, tetapi terkait dengan masalah proses hukum, ini sudah masuk dalam suatu sistem ya, sistem peradilan pidana yang berjalan. Tentu kita harus menghormati proses hukum yang ada dan hendaknya tentu masyarakat di dalam proses transaksi elektronik itu kami menghimbau untuk selalu dilandaskan kepada itikat dan niat yang baik ya. Jadi tidak untuk dalam konteks menghina, menghujat atau bahkan menggunakan untuk kegiatan pelanggaran hukum lainnya. Seperti apa sih perjudian misalkan. Itu kerap terjadi di cyberspace ya. Baik. Jadi tentu kita harus menghormati proses atau produk hukum yang ada di era reformasi ini. Semuanya adalah produk hukum yang melalui proses legislasi resmi dari pemerintah negara Republik Indonesia. Apabila ada hal-hal yang ingin meninjau tentu sah-sah saja, silahkan. Tetapi kepolisian melakukan tugas atas dasar laporan polisi yang kita terima dan tentunya juga berdasarkan kepada aturan-aturan hukum yang ada di negara kita. Jadi kita ikuti bersama perkembangan seperti apa ya.
kita hormati sistem peradilan pidana yang berlaku dalam proses penegakan hukum di negara kita. Baik, Pak Boy, terima kasih telah bergabung bersama kami di Jurnal Pagi, Pak. Dan Pak Tamrin juga terima kasih. Pak Irfan juga kita doakan semoga kasus ini tidak disesuaikan ya Pak ya. Juga bisa diselesaikan di luar persidangan begitu. Dan kita akan cermati bagaimana kemudian perkembangan dari kasus ini selanjutnya begitu ya. Tidak perlu masuk kerangkeng penjara gitu. Betul. Ya, betul. diselesaikan aja secara damai. Baik, terima kasih Pak Irfan dan juga Pak Tamrin. Ya.